92.4 FM, MNC Trijaya Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar MNC Trijaya FM. Dimanapun saat ini Anda berada, Anda mendengarkan 92,4 Radio MNC Trijaya Kendari. Dan kita dalam program Gerakan Membangun Kota Kendari, di mana program ini membicarakan tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, tentang keberhasilan ataupun pelayanan yang saat ini sedang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Kendari. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pelayanan di masa pandemi oleh PTSP yang akan disampaikan nanti. Kita akan bersama dengan Kepala Dinas PTSP Kota Kendari, Ibu Satria Damayanti. Dan untuk Anda pendengar MNC Trijaya yang ingin gabung dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga sebelum acara ini di 0812 1177 9240. Terima kasih banyak Anda sudah meluangkan waktunya. Kita sapa dulu, semoga pendengar juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Satria Damayanti, Kepala Dinas PTSP Kota Kendari. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat walafiat selalu Ibu. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, tentunya pelayanan itu sangat terbatas, tapi tidak menutup kemungkinan tetap dilayani semua permasalahan yang ada oleh masyarakat ya, melalui Dinas PTSP. Nah Bu, bisa diceritakan nih, PTSP sendiri lahir dalam program pelayanan itu sejak kapan ini berdirinya Bu? Kalau saya katakan bahwa dinas PMPTSP sendiri itu sesuai dengan Perwali nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja DPM-PTSP itu ya tepatnya di 2016 kemarin, karena diatur oleh Perwali nomor 57 tahun 2016. Jadi sudah 5 tahun ya kita pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PTSP. Ya, itu bentuk dinas ya. Tapi sebelumnya kan dari sudah lama ya. Sebelum pelayanan sudah ada kantor, sudah ada badan. Iya. Hanya ini saya mengatakan membatasi kepada Dinas PMPTSP. Iya. Oke. Tentang program-program apa saja Bu yang dilayani oleh PTSP terhadap bidang usaha yang dilakukan oleh masyarakat? Untuk layanan, saya bicara dulu bukan khusus berusaha, tapi tupoksi atau program yang telah dilaksanakan DPM PTSP. Jadi DPM PTSP itu melakukan pelaksanaan pelayanan perizinan. Itu mungkin yang lebih utama. Karena di Perwali nomor 57 juga telah dikatakan hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan aduan masyarakat. Kemudian pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, baik itu melalui sosialisasi, bintek-bintek, ataupun biasa kalau kita istilahkan dulu waktu sebelum pandemi COVID, yaitu biasa kiniwia, dan itu istilah-istilah yang digunakan lebih ke kedaerahan namanya. Terus juga melakukan pelayanan konsultasi. Kemudian yang utama tadi, yang bukan sebenarnya utama, ini semua adalah hal-hal yang memang dilakukan oleh DPM PTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, DPM PTSP Kota Kendari itu menggunakan 2 aplikasi utama, yaitu OSS, itu istilah OSS yang sering kita dengar, Online Single Submission, merupakan aplikasi pusat dari Kementerian Investasi atau BKPM RI, ya, itu adalah OSS. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Si Cantik Cloud, itu merupakan aplikasi dari Kementerian Kominfo yang digantikan oleh DPM PTSP dalam penyelenggaraan perizinannya. Selain dari itu, aplikasi 2 tersebut kami masih menggunakan juga aplikasi pendukung yang dibangun oleh pemerintah Kota Kendari dalam rangka pelayanan perizinan. Di antaranya antrian, yang antrian kalau mau mengurus pelayanan perizinan di DPM PTSP itu sudah ada antrian online.
dan dia sudah bukan manual lagi, dan itu antrian sudah ada dari 2016 yang lalu. Jadi Kemudian selain antrian, kami juga menggunakan aplikasi Si Apik. Si Apik ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP dalam rangka mendokumentasikan izin maupun non-izin serta dokumen yang masuk ke DPMPTSP ini kita masukkan ke dalam di-scan dan masukkan ke dalam aplikasi. Ini dalam rangka penanganan daripada izin-izin yang telah keluar. Ya. Karena kita bisa mengaksesnya, kita tidak minta. Bila terjadi kebakaran di satu tempat dan dokumen hard itu hilang, kami masih memiliki yang namanya stoknya, soft copy daripada dokumen tersebut. Kami sudah simpan dalam aplikasi siaran. Ya. Jadi, kemudian ada Jadi dengan adanya dokumentasi perizinan ini, jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya apabila dokumennya hilang, nanti bisa ditarik kembali ya Bu, melalui aplikasi. Ya, insya Allah, iya. Karena kami sudah menyimpan dalam bentuk aplikasi tersebut. Ya. Kemudian ada satu juga Pak Hengki yang kepada pemirsa pendengar MNC Trijaya, yaitu terkait dengan Dilan digital melayani. Kami mempunyai mobil Dilan. 2020 kemarin kita sudah melakukan hal tersebut. Tapi kita ketahui kan pandemi kemarin itu pasti 2020 di Maret, awal Maret. Sehingga kita belum betul-betul memaksimalkan penggunaan tersebut. Dikarenakan ya pandemi tadi, kita tidak ingin adanya kerumunan di satu tempat, satu titik. Namun kami sudah menggunakan mobil kendaraan tersebut ya. Waktu itu kami mendatangi usaha-usaha mikro. Kami melakukan pelayanan-pelayanan. Karena waktu itu kami mengevaluasi kenapa ya ini usaha mikro masih kurang perizinannya yang masuk. Kita bandingkan di 2019 dengan 2020 kemarin, sejak kami programkan hal tersebut, usaha mikro itu langsung melonjak perizinannya sampai ribuan. Yang dulu masih dihitung puluhan, karena mungkin masyarakat belum begitu mengetahui bahwa mereka walaupun kecil harus memiliki izin. Nah, sehingga waktu itu di 2020 kemarin kami turun ke lapangan dengan menggunakan digital melayani ini. Ya. Wah. Dan insya Allah ya di 2021 juga nanti ini akan kami lakukan kembali, tapi kami masih menunggu efektifnya daripada aplikasi OCSRDA. Gitu, Mas. Iya. Ini menarik sekali ya Bu, macam-macam namanya yang ada si Cantik Laut, si Apik, terus Dilan. Tidak lama lagi muncul Milea ya Bu, tapi setelah jeda berikut ini ya, kita jangan kemana-mana, tetap stay tune di MNC Trijaya FM Kendari. Aku seperti kamu yang mencoba berjuang untuk dapat terus hidup di dunia yang kejam. Maka apapun itu akan aku lakukan, karena diriku masih dalam proses adaptasi. Janganlah kau marah saat ku berulah. Aku belum bisa menemukan jati diriku sesungguhnya. Mungkin aku buat kapan dan dimanapun aku selalu berbeda. Mungkin aku buat karena waraku tak pernah sama.
92.4 FM MNC Trijaya Kendari. Ya, baik, kita kembali lagi dalam spesial talkshow dalam program Gerakan Membangun Kota Kendari. Saat ini saya Hengki Iriawan menemani Anda, pendengar MNC. Terima kasih Anda yang sudah gabung di sini. Kita masih membahas mengenai pelayanan yang dilakukan oleh DPM PTSP Kota Kendari. Masih bersama Ibu Satria Damayanti. Ya Bu, bagaimana Bu? Tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang aplikasi-aplikasi. Yang menarik tadi ada mobil Dilan ya Bu ya? Iya, ada mobil Dilan. Dan insya Allah Mas Hengki bahwa di 2021 ini kami juga akan menggunakan, hanya karena kemarin kita lebih menunggu di launchingnya OSS RBA. Iya. Karena perubahan perizinan yang berbasis izin ya, kalau istilahnya dulu OSS versi 1.1 itu berbasis izin, namun di 2021 ini istilah daripada perizinan itu sudah berbasis risiko. Itu mungkin akan kami jelaskan lebih mendetail sebentar secara umum terkait SSRBA. Namun kami masih mau menyampaikan terhadap program-program yang masih jalan dan kita lakukan di DPMP walaupun dalam kondisi pandemik ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tentunya sebelum masa pandemi ini bukan pelayanan gencar sekali dilakukan, baik itu sosialisasi juga, tadi Ibu sudah jelaskan, menjemput bola juga melalui mobil pelayanan. Ini ada masyarakat yang ingin bertanya. Nah, saya sering melihat di media sosial Facebook, ini ada Pak Amran di Powatu menanyakan, dia sering melihat di media sosial khususnya di Facebook ini tentang pelayanan tidak tatap muka, Bu. Ini bagaimana prosedurnya, Bu? Saya ingin melakukan izin usaha, tentunya saya ingin menyampaikan berkas-berkas atau dokumen penunjang lainnya. Apakah saya ke kantor PTSP dulu atau bisa lewat layanan tadi, Bu, layanan tanpa tatap muka? Iya. Baik, Pak Hengki. Jadi untuk layanan kami setelah pandemi kemarin di 2020, yang sebelumnya kan tidak ada yang namanya layanan online yang konsultasi melalui WA atau grup WA Tanya PTSP. Namun di pandemi kemarin itu kita muncul setelah adanya pembatasan-pembatasan daripada ASN kita. Ada yang WFH, ada yang pembatasan-pembatasan. Nah, sehingga muncul ide bahwa kita harus membuka yang namanya Tanya PTSP. Jadi ini semacam WA, di mana ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat pemohon izin. Jadi bukan hanya untuk melakukan pendaftaran izin, tapi tadi yang saya sampaikan bahwa PTSP itu melakukan pelayanan konsultasi. Yeah. Nah, daripada harus datang ke DPM PTSP di tengah pandemi, kami bisa melakukan layanan konsultasi tersebut melalui Tanya PTSP. Jadi tanpa harus datang ke kantor kita. Mereka sering melakukan sebelum melakukan perizinan, biasa mereka perlu dulu tatap muka ya, dulunya tatap muka untuk lakukan konsultasi. Saya ingin melakukan membangun di daerah usaha, di daerah misalnya Adeli. Apakah saya bisa sesuai tata ruang? Nah, itu yang sering dikonsultasikan. Namun di tengah pandemi ini kita bisa layani mereka secara online. Jadi tidak perlu harus datang ke kantor DPM PTSP, itu untuk konsultasi. Kemudian untuk pelayanan perizinan. Jadi bagi pelayanan perizinan, jenis layanan yang tidak membutuhkan keaslian daripada dokumen, kami bisa melayani melalui Tanya PTSP tersebut. Lewat mereka WhatsApp itu ya? Iya, mereka ini kan kami melihat waktu itu WA itu kan sangat familiar di masyarakat, sudah bisa diakses oleh banyak orang dan agak lebih mudah terjangkau oleh masyarakat. Nah, dari WA Tanya PTSP ini mereka bisa meminta formulir, jadi kami akan kirimkan formulir, kemudian mereka bisa melakukan pengisian serta melakukan scan dan melampirkan dalam formulir tersebut. Nanti kami di DPM PTSP yang akan melakukan penginputan dalam aplikasi sampai penerbitan daripada perizinan.
Oh, jadi ini Karena sangat itu mempermudah ya Bu ya, mempermudah sangat sekali mempermudah, masyarakat. sangat mempermudah masyarakat. Nah, apabila ada perizinan yang memang kami harus membutuhkan dokumen asli, jadi pada saat awal ditanya PTSP itu sudah bisa diperlihatkan dan untuk tatap mukanya dia datang hanya untuk menitip dokumen, tidak perlu lagi harus duduk lama. Ya, duduk lama mengisi formulir di DPM PTSP, menanyakan apa yang menjadi syarat. Jadi tidak perlu lagi ditanya PTSP, sudah bisa diselesaikan. Kemudian apabila kami membutuhkan dokumen yang asli, maka dia bisa datang membawa dan bisa pergi. Kemudian izin akan langsung terbit dan masuk ke emailnya masing-masing. Itu pun tidak perlu lagi sebenarnya ke DPM PTSP untuk mengambil izinnya, karena kita sudah mengimpor pada izin yang sudah diterbit. Wah, semakin menarik saja nih, dan tentunya masyarakat sangat dipermudah. Jadi untuk Anda warga masyarakat Kota Kendari yang mendengarkan siaran ini, bahwa layanan yang diberikan oleh DPM PTSP Kota Kendari ini sangat mempermudah. Jadi tidak mempersulit masyarakat yang ingin berusaha. Dan semuanya gratis tentunya ya Bu ya? Ya, untuk pelayanan kami di DPM PTSP tidak memungut satu biaya pun. Jadi pelayanan kami tidak dibebankan biaya. Jadi tinggal membawa berkas saja kalau yang dibutuhkan untuk dititipkan di PTSP karena masa pandemi ini. Anda tinggal menitip saja berkas yang dibutuhkan kalau memang itu diperlukan, dan yang tidak perlukan aslinya silakan diperlihatkan nanti di grup WhatsApp itu tadi ya. Ya, benar. Dan mungkin saya sampaikan bahwa walaupun pandemi kami tetap melakukan layanan tatap muka, tapi kami melakukan akses pada terbatas. Baik, jangan kemana-mana pendengar MNC Trijaya, kita break sejenak dulu. Seolah jenuh padaku, ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Sungguh aku tak mengerti apa yang telah terjadi, dan ku tak ingin engkau pergi jauh dari hidupku. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa maumu. Lihat aku, coba kau mengerti ini semua bisa teratasi. Resapilah semua yang pernah kita lakukan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu, kau yang selalu aku inginkan.
Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. 92.4 FM MNC Trijaya Kendari. Baik pendengar MNC Trijaya FM, masih bersama saya Ingki Riawan di program Gerakan Membangun Kota Kendari. Spesial talkshow kita bersama Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari bersama Ibu Satria Damayanti. Bu, tadi sudah ada beberapa pertanyaan cukup menarik, mewakili juga pertanyaan, jawaban Ibu tadi sudah terwakili dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kami. Jadi sudah jelas. Nah, yang terbaru nih mengenai aplikasi OSS tadi, Bu. Barangkali ada bisa dijelaskan karena ada juga beberapa masyarakat susah untuk mengaksesnya. Apakah ada perbaikan ataupun apa ini? Ada peningkatan kualitas? Ini ada mewakili beberapa pertanyaan, saya rampungkan saja. Terima kasih yang sudah bertanya. Baik, untuk sekarang ini sejak keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 nomor 11 kemarin dan serta regulasi turunan yang diterbitkan di 2021 kemarin, jadi pemerintah pusat membangun yang namanya perizinan berbasis resiko. Jadi istilahnya OSS berbasis resiko. Ya. Nah, apa perizinan berusaha berbasis resiko itu? Nah, perizinan berusaha berbasis resiko itu bahwa kegiatan usaha itu akan dinilai atau akan ditapis oleh aplikasi OSS RBA ini. Jadi ini sudah ditanamkan ini di dalam aplikasi OSS ya. Bahwa suatu usaha itu apakah dia beresiko rendah, beresiko menengah rendah, ya. Beresiko menengah atau beresiko tinggi. Ya. Nah, bentuk perizinan ini disaring melihat daripada risiko tersebut. Nah, apabila pelaku usaha UMK, usaha mikro kecil dan di penapisan dalam OSS itu dikatakan usahanya tersebut adalah beresiko rendah, maka mereka hanya cukup menggunakan NIB. Oh, jadi NIB saja ya? Ya, nomor induk berusaha. Itu saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut apabila kegiatannya beresiko rendah dan usahanya tersebut adalah usaha mikro kecil. Tidak perlu izin usaha lain, tempat usaha. Tidak perlu lagi. Dia cukup NIB saja. Dan apabila pelaku usaha tersebut membutuhkan SNI ataupun sertifikat halal, maka NIB ini bisa sebagai SNI maupun sertifikat halal. Hanya satu saja ya, NIB. Satu saja, iya NIB. Oh, itu yang namanya OSS berbasis resiko tadi. Karena tujuannya kan salah satunya itu memberi kemudahan kepada masyarakat. Okay. Ini ada pertanyaan nih Bu, mengenai dia punya beberapa bidang usaha, itu entah dia perseroan ataupun komanditer. Apakah dengan satu email saja bisa Bu untuk membuat NIB? Untuk bagi satu usaha itu satu email. Oh, jadi sekarang kalau sudah ada dua, iya, itu bentuk lain daripada waktu sebelumnya OSS versi 1.1 ya. Itu cukup satu. Tapi kalau apakah si A misalnya memiliki beberapa perusahaan, maka dia harus
memiliki akun hak akses masuk ke OSS itu juga beberapa usaha tersebut. Jadi satu usaha, satu email ya? Iya. Apabila dia sudah terdaftar, Bu, apakah dia harus bermigrasi, Bu, membuat email kembali? Ya, nanti kalau dia sudah memiliki perizinan yang versi 1.1, maka secara otomatis nanti dari pihak pengembang daripada SSRBA ini akan melakukan migrasi data. Nah, nanti selanjutnya kami akan lihat apakah buktinya ini harus dimigrasi lagi, karena masalahnya OSS ini yang seyogyanya harusnya di 2 Juni kemarin di launching itu mundur 2 Juli, kemudian mundur lagi 2 Agustus. Nah, di 2 Agustus kemarin kan tidak tepat juga di 2 Agustus. Kurang lebihnya kemarin baru tanggal 5 baru bisa soft launching daripada SSRBA. Nah, dalam masa ini kita akan melakukan evaluasi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, karena kita belum bisa masuk akses ke fitur-fitur secara full di dalam terbuka aplikasi. Full semua aplikasi itu ya? Iya. Oke, jadi masyarakat tidak akan terhapus NIB-nya ya apabila dia memiliki, kalau dulunya kan dia bisa satu email itu bisa 2 perusahaan yang dia daftarkan dalam satu perusahaan, satu NIB. Dan sekarang kalau dia bermigrasi, NIB tetap nomornya Ibu ya? Iya, kalau sudah pernah melakukan yang versi OSS versi 1.1, NIB-nya masih berlaku dan lisensinya masih berlaku, tidak perlu lagi membuat baru ya. Iya. Tinggal dia bermigrasi kalau memang ada perintah untuk migrasi. Iya, betul. Karena kita juga belum bisa menjelaskan secara detail terhadap isi aplikasi ini, karena masih kita butuh mempelajari, karena ya masih banyak perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan oleh kementerian sambil jalannya OSS RBA ini. Wah, sungguh menarik ini apa yang dijelaskan Ibu Satria Damayanti, Kepala Dinas PMPTSP Kota Kendari. Sudah banyak ya program-program yang digelontorkan dan sudah melayani segenap masyarakat Kota Kendari. Nah, dengan kondisi ini Bu, prestasinya tentunya sangat diaplaus oleh pemerintah Kota Kendari, khususnya Wali Kota Kendari ini. Bagaimana nih Bu? Apa bisa dibagikan kepada masyarakat prestasi apa saja yang sudah diraih oleh DPM PTSP Kota Kendari? Baik, untuk di 2020 kemarin kami sudah mendapat predikat pelayanan prima nilai A oleh Kemenpan RB. Wah, luar biasa itu. Sudah ya di 2020 kemarin. Dan alhamdulillah, insya Allah lagi di 2000 penilaian daripada Kementerian Investasi yang sebenarnya bukan hanya Kementerian Investasi, ini tergabung dari beberapa kementerian. Iya, ada satu penilaian yaitu tentang penilaian kinerja PTSP dan percepatan berusaha di daerah. Kami sudah mendapat surat dari Kementerian Investasi bahwa Kota Kendari itu mendapat sebagai 10 kota se-Indonesia yang masuk nominasi sebagai daerah yang memiliki nilai sangat baik. Yeah. Dan apakah ini nanti akan berakhir, kalau nggak salah akan penilaian kan masih dilakukan dan akan berakhir di bulan Agustus. Tapi kalau untuk nominasi 10 terbaik seluruh Indonesia itu kami sudah masuk dan nilai yang dapat adalah sangat baik. Sangat memuaskan ya. Itu tentunya dapat apresiasi dari Wali Kota sehingga DPM PTSP jadi rujukan kepada dinas-dinas lainnya yang melakukan pelayanan di Kota Kendari untuk jadi percontohan seperti kemarin sempat disampaikan Wali Kota Kendari Bapak Zulkarnain Kadir. Ya, alhamdulillah itu bisa menjadi semangat untuk teman-teman di OPD lain untuk bisa kita raih prestasi-prestasi yang telah ditetapkan. Ya, ini sangat positif bagi dampak pelayanan prima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari khususnya DPM PTSP, dan masyarakat sangat dipermudah. Jadi dicari celahnya ya Bu ya, bagaimana caranya biar pelayanan itu sampai masuk betul di masyarakat yang membutuhkan. Nah, satu Pak yang saya jelaskan, semua aplikasi yang kita miliki terkait perizinan, apalagi yang OSS RBA ini, semua itu sifatnya sudah online. Nah, ini bisa
lakukan secara mandiri dimanapun berada. Bisa di-download ya di aplikasi ya Bu ya, di Ya, store semua ataupun di mana? masyarakat atau pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Ya. Namun, kami bisa memahami bahwa belum seluruh masyarakat itu mempunyai kompetensi teknologi dan informasi. Sehingga DPM PTSP membuka yang namanya layanan perbantuan. Jadi kami menyiapkan perangkat di PTSP dapat Gunakan ya. digunakan oleh masyarakat untuk mendaftar, dan apabila masyarakat juga tidak bisa melakukannya, kami melakukan perbantu. Jadi dibantu kami ya. yang bantu. Iya, dari kami bantu. Karena kita ketahui tidak seluruh masyarakat itu mampu atau mempunyai kemampuan untuk bisa menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Wah, cukup Nah, menarik. jangan takut. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Ini sudah berbasis online semua, Iya, itu tidak kan perlu takut. biasa Ya, masyarakat karena awam DPP kan masih iya. masyarakat awam kan masih ada ketakutan nih. Kalau saya lewat online, data saya nanti di apa banyak waktu. Betul. Iya. Padahal tidak Dan begitu ya. iya, dan kami akan melakukan pembantuan di DPM PTSP, siap melakukan pembantuan. Jadi kalau ada kendala, DPM PTSP langsung komunikasi ke pusat. Ini kendala, apakah KTP-nya, apakah emailnya, atau hak aksesnya, itu nanti yang melakukan pembantuan adalah ASN dari DPM PTSP. Ada alamat yang bisa disampaikan ke masyarakat di mana mereka bisa melakukan. Kan tidak semua masyarakat membaca melihat media sosial. Barangkali bisa dibantu Bu. Mereka bisa mengakses di mana apabila mau konsultasi ataupun melakukan layanan secara online. Nanti kita bagaimana ya? Itu memang sering kita share ya. Itu di Bitly PTSP Kota Kendari. Jadi bisa dilihat di media sosial di Facebooknya Benar. PTSP Kota Kendari ya. Biar Iya, di gampang. DPM PTSP Nah, ya, Kota karena Kendari. semua rata-rata sudah memiliki media sosial. Barangkali kalau memang belum punya, tanya anaknya atau tanya keluarganya, siapa saja bisa bantu barangkali. Bisa melihat Nah, itu, informasi ya. iya. Itu ada barcode yang kita siapkan, tapi kalaupun tidak bisa, kami bisa langsung masuk ke Bitly Oh, PTSP iya. Kota Kendari. Jadi itu langsung bisa terhubung di aplikasi yang disiapkan Iya, oleh DPM langsung PTSP. terhubung di grup Tanya PTSP. Siapapun bisa mengakses, saya kira. Oke, Ibu, berkaitan dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, khususnya Bapak Wali Kota kita, Bapak Zulkarnain, dengan program-program pelayanan elektronik semuanya nih. Tanggapannya Bu bagaimana? Kami sangat mendukung sekali, karena memang dengan elektronik itu pelayanan akan lebih efektif, efisien. Ya. Nah, dan kami juga itu tidak menurut itu yang seperti yang kami katakan, bahwa dengan keterbatasan kemampuan dari masyarakat itu bukan merupakan kendala daripada program pemerintah untuk membuka aplikasi-aplikasi dalam layanan publik. Ya. Karena kami tetap akan melakukan perbantuan. Ya. Sampai masyarakat seluruhnya, kalau kita katakan, sudah bisa mengakses online tersebut. Oke, baik. Sudah cukup banyak ini informasi yang kami dapatkan dengan... Satu mungkin Pak Hengki yang ingin kami sampaikan. Insya Allah di 2020 pemerintah Kota Kendari mempunyai inovasi terkait pelayanan publik itu. 2021 barangkali ya? 2020. Oh, 20. Insya Allah nanti ke depan. Ya. 2020. Akan menyelenggarakan mall pelayanan publik. 2020 atau 2022 Bu? 2022 maaf. Iya, oke. Akan melakukan 2022. pelayanan mall pelayanan Mall publik. pelayanan publik, ya. Mall pelayanan publik ini akan terintegrasi dengan kementerian lembaga, BUMN, BUMD maupun OPD. Semuanya ya bisa terakses di sana untuk Iya, melakukan pelayanan. betul. Itu Iya. betul-betul satu pintu betul. Satu pintu, dan insya Allah masyarakat kalau mau datang ke sana nanti akan bisa berurusan dengan misalnya Dukcapil. Iya. Terus mau melakukan perizinan tidak perlu lagi jauh-jauh ke yang kantornya ya selama ini di Malaka. Dia bisa langsung di situ mengurus izin. Malah ada lagi kalau mau urus SIM, di situ juga nanti ada SIM. Mau bayar Semuanya pakai begitu mobile, ada bayar. Iya. Bayar Jadi pajak atau- terintegrasi, layanan terintegrasi dengan kementerian lembaga, BUMN, BUMD dan daerah. Wah, cukup menarik sekali. Jadi masyarakat Kota Kendari nantikan saja nanti mall pelayanan yang akan disiapkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan nanti ya di tahun 2020. Jadi untuk Anda 22. Iya, 2022. Ya, Maaf. Oke, baik.
Bu Satria, ada yang ingin disampaikan atau harapannya kepada pembangunan Kota Kendari ataupun apa yang ingin disampaikan di akhir perbincangan kita untuk pagi hari ini? Khususnya ke masyarakat, insya Allah dengan adanya SSRBA ini, perizinan itu sudah betul-betul lebih mudah dan kami sangat mengharapkan bahwa seluruh pelaku usaha akan melakukan pengurusan perizinannya agar mereka bisa memiliki legalitas daripada usaha tersebut. Ya. Itu harapan kan. Berkaitan dengan tema kita pelayanan di tengah pandemi ini, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita? Untuk masyarakat ya di tengah pandemik. Jadi di tengah pandemik ini pun DPM PTSP tidak melakukan pembatasan terhadap layanan. Maksudnya begini, Bu, bahwa DPM PTSP tetap melakukan pelayanan baik offline maupun online. Iya. Jadi tidak perlu takut kalau ada mau diurus perizinannya, silahkan datang kalau memang belum bisa mengakses online. Tapi kalau sudah bisa mengakses online, maka kami lebih menyarankan untuk mengakses online untuk lakukan konsultasi lebih awal. Iya, baik. Syukur alhamdulillah bahwa pemerintah Kota Kendari selalu terbuka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat-cepat dan tentunya efisien. Terima kasih Bu Satria Damayanti, Kepala Dinas PTSP Kota Kendari. Semoga sukses dengan layanannya. Insya Allah, terima kasih Pak Hengki. Dan semoga pelayanan tetap ditingkatkan dan prestasi tetap ditingkatkan lagi sampai kemanapun diberikan untuk masyarakat Kota Kendari. Terima kasih dan terima kasih pendengar MNC Trijaya. Terima kasih Bu Satria Damayanti yang sudah bergabung di Special Talkshow di Gerakan Membangun Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM MNC Trijaya Kendari